Kimberly Ryder didampingi Maci Ahmad kuasa hukumnya mendatangi Polres Jakarta Selatan. Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025. Adapun kedatangan Kimberly terkait laporan dugaan penggelapan mobil Kim yang diduga dilakukan Edward sang mantan suami. Benarkah Edward buron selama ini? Simak penjelasan Maci Ahmad, kuasa hukum Kimberly Ryder sebagai berikut. P2HP hari ini seperti apa sih? Ya, hari ini kami mendapatkan informasi dari tim penyelidik Polres Jakarta Selatan, di mana dia menyerahkan SP2HP, di mana surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Memang pada awalnya kami sedikit kesulitan menghubungi saudara terlapor ya, dalam hal ini Edward, yang saya pun juga sudah mend-DM secara pribadi di sosial media, tidak ada tanggapan, di mana kemarin kan dia menjanjikan pada bulan Mei ya untuk mengabari untuk mediasi lanjutan yang sudah juga diundang oleh Polres Jakarta Selatan, dan beberapa kali diundang, akhirnya undangan juga balik, dan saya mendapat kabar dari kuasa hukumnya Pak Jumri bahwa beliau sudah tidak memegang kuasa dari saudara terlapor. Dalam hal ini tentunya menyulitkan kami juga ya untuk berkomunikasi, karena dari keterangan klien saya juga nomor beliau juga sudah berganti, dan saya tanya juga ke kuasa hukumnya, ya sudah tidak tahu gitu keberadaan saudara terlapor ini. Dan tentunya juga ya kami juga beberapa kali mencari tahu keberadaan Bapak Edward ya. Tentunya juga kami berkomunikasi juga sama tim penyelidik Polres Jakarta Selatan, dan akhirnya kami hari ini mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP yang berisi bahwa penyelidik sudah melakukan undangan mediasi terhadap pelapor dan terlapor, namun terlapor belum hadir. Yang kedua adalah ada hambatan, dan langkah selanjutnya adalah bahwa proses penyelidikan kasus tersebut masih dilakukan secara prosedural. Lalu bahwa penyelidik akan membuat dan mengirimkan undangan klarifikasi terhadap saudara Edward Akbar Samalo guna keterangan tambahan dan memperlihatkan mobil yang menjadi objek dalam perkara ini. Jadi ketika nanti saudara terlapor ini, saudara Edward, dipanggil, juga harus menyertakan mobil yang menjadi objek perkara. Dan apabila ini anggapan kami dan penelaahan hukum kami, dan telah diskusikan juga sama penyidik Polres Jakarta Selatan, apabila mobil itu telah dijual tanpa pengetahuan klien saya, Kimberly Ryder, maka potensi pidananya akan kuat, karena memang maka itu dari tim penyelidik Polres Jakarta Selatan meminta dihadirkan mobil itu, apakah sudah terjual, apakah belum terjual, dan kita juga harus mengetahui keberadaan mobil itu ada di mana, seperti itu. Karena kita melaporkan di sini 372 ya penggelapan. Berarti statusnya masih penyelidikan, iya. Belum sampai penyidikan? Belum. Tapi status ini masih penyelidikan. Nah, untuk menguatkan, untuk naik gelar perkara dan penyidikan, itu harus ditemukan unsur pidana. Nah, makanya kita juga harus dari terlapor juga harusnya kooperatif ya untuk menyertakan mobil itu di mana kita sampai sekarang tidak mengetahui. Tim, ini kan tadi pihak kepolisian bilang bahwa tidak ada komunikasi ataupun tidak ada nomor telepon yang valid dari Edward sendiri ya. Nah, Edward sendiri ada nggak mengabari Kim terkait anak-anak atau apa gitu? Sejauh ini sih dia hanya
mengirimkan nafkah aja sih buat anak-anak setiap bulannya dari awal tahun ini aja. Berarti tidak ada menanyakan kabar anak-anak secara by phone atau apapun? Komunikasi sendiri tidak. Oke bang, masih untuk yang menjadi hambatan berarti tadi sudah dijelaskan bahwa memang tidak ada kooperatif dari Jaksa. Iya, dari undangan mediasi yang pertama itu kan tidak hadir. Kita juga sudah memberitahu kuasa hukumnya. Yang kedua, dia juga kan berjanji di bulan Mei untuk menghadiri proses mediasi. Tidak ada kabar juga. Dan saya coba komunikasi sama kuasa hukumnya, katanya sudah tidak menangani lagi. Dari beberapa undangan dari Polres Jakarta Selatan, suratnya balik. Dan akhirnya saya coba DM lah. Karena ini untuk kepentingan klien ya, di mana kan ada harta bersama yang di rumah di Bali, di mana tanah itu kan dibeli sama tim dan pembangunannya juga klien kami yang mengerjakan, yang membeli barang-barang semua, dan itu kan juga harus ada pembicaraan antara kedua belah pihak. Terus masih ada tentang anak, bagaimana ini anak selama ini tidak ada kunjungan ya dari Pak Edward. Ya itu kan yang harus fungsinya mediasi untuk membicarakan hal-hal tersebut gitu. Tapi malah terlapor ini tidak hadir gitu. Dan dari tim penyelidik Polres Jakarta Selatan makanya itu menyertakan di sini di SP2HP ini untuk memperlihatkan mobil yang menjadi objek dalam perkara ini. Kita juga perlu tahu apakah mobil itu sudah dijual, apakah dipinjamkan saja, karena tidak ada komunikasi kepada klien kami. Karena kan itu atas nama klien kami dari SNK, PPKB juga ya. Seperti itu. Terakhir itu mobil itu kalau berdasarkan info Edward sendiri, apakah dipinjamkan atau digadaikan atau apa? Ada nggak update dari dia? Dari dia sendiri sih enggak diomongin sih. Terakhir kita tahunya apa ya? Jadi cuman sampaikan ke Dia cuma menyampaikan kalau oh ya mobilnya masih ada kok, ya ada aja. gitu doang. Tapi BPKB masih di tangan kamu? Jadi dia Di dia juga, semua surat-surat di dia ya? Bang, Ada kemungkinan untuk dijemput paksa nggak bang? Ada kemungkinan untuk dijemput paksa nggak? Kalau dijemput paksa kan secara aturan kuap kan harus naik ke penyidikan dulu. Cuman di kepolisian ini kan kita lihat apakah dia akan mendatangi rumah yang diduga tempatnya saudara Edward. Yang kami juga telah akhirnya juga bergerilya sendiri mencari tahu nih Edward ini tinggal di mana sih gitu loh. Yang kami sudah ya berkoordinasi sih sama tim kepolisian bahwa nih saudara Edward di sini karena guna untuk kepentingan klien kami juga kok ada rumah yang harus dibicarakan karena tim ini kan WNA waktu itu saat rumah jadi itu semua atas nama saudara Edward gitu. Dan untuk anak bagaimana nih apa dia sama ini belum ada kunjungan sama sekali untuk anak itu. Dan itu harus dibicarakan di mediasi poin per poinnya itu. Berarti Nafkah masih jalan nggak sih? alhamdulillah masih sih. dari efek sesuai dengan putusan. Hampir sesuai. dari hampir sesuai. Berarti kurang dari angka putusan yang keluar ya? Sebenarnya sesuai dengan angka iya, cuman di luar itu sebenarnya masih ada kesehatan dan juga namanya sekolah, edukasi segala macam. Yang itu belum ditambahkan, jadi hanya yang sesuai dengan angka awal di putusan itu. Berarti ada dugaan sengaja mengulur-ngulur gitu. Ya kemungkinan ada kita duga seperti itu ya karena kan mediasi ini kita arahkan untuk mencari tahu gitu loh, mencari tahu apa sih kemauan dari Bapak Edward ini dan untuk mencari win-win solution mengenai rumah yang di Bali, bagaimana itu mobilnya, bagaimana ntar untuk anak-anak bagaimana kita bicarakan ya. Tetapi kalau misalnya kita menemukan fakta mobil itu telah digadaikan atau dijual, ya
mau nggak mau ya kita harus melanjutkan tindakan tegas secara hukum seperti itu. Kim, ada pesan buat Edward Kim? Apa ya pesannya? Ayo datang ketemu supaya semuanya cepat selesai dan kita bisa sama-sama move on dengan hidup kita, semuanya dengan lebih tenang lah ya. Jadi ya pun kan udah sebenarnya berapa kali kan minta kita cabut laporan polisi, ya boleh aja, ayo, cuman datang ketemu dulu gitu loh, kita ngobrol dulu tentang semua ini, baru kan biar kita bisa sama-sama cari apa namanya, jalannya ke depannya sebaiknya gimana, yang enak buat kita berdua. Kenapa tadi minta cabut laporan? Ya, Dari tahun pernah lah. kemarin kayaknya ya. Pernah saya komunikasi sama Lawyernya. kuasa hukum yang lama ya. Ada beberapa poin-poin yang dia minta. Ya, tapi kan semua itu harus dituangkan dalam perjanjian. Ayo ketemu. Bagaimana kita mau tuangkan dalam perjanjian kalau ketemu saja tidak mau? Gitu. Kita kan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, harus dituangkan dalam perjanjian hitam di atas putih mengenai rumah, mengenai inilah kunjungan anak bagaimana, terus mengenai mobil yang sempat saya dengar dari kuasa hukum yang lama ya, bahwa itu katanya mau berapa persen ya buat anak atau nanti untuk rumah di Bali bagaimana, apakah nanti bisa ditulis untuk nama anak, ya itu harus dibicarakan semua gitu. Tapi bagaimana kita mau mencabut ini apa laporan kalau kita nggak membahas poin-poin dan bertemu dengan klien kami seperti itu. Oke, tadi kan sempat bilang kalau oleh gerilya yang tahu. Ya. Nah, di dalam saya sendiri sudah tahu kan titik di mana kebetulan Kalau ya kami mencari tahu sih sudah tahu, tetapi saat disurati oleh kepolisian berbalik lagi suratnya. Gitu. Ya, saya mohon kepada Polres Jakarta Selatan untuk mendatangi sendiri, mencek sendiri dari alamat itu apakah benar tinggal di situ atau tidak. Kalau dia hanya bersurat via JNE, ya bisa saja nanti itu berbalik lagi alamat orang yang di situ tidak ditemukan seperti itu. Kami meminta ya Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti apakah benar saudara Edward itu tinggal di kawasan tersebut. Untuk saat ini karena proses ini agak lambat ya dari Polres. Apa sih kerugian yang paling dirasa gitu? Kalau materi pasti ya, menghambat apa sih? Apa ya? Sebenarnya lebih ke harus buat kerjanya nggak sih? Kalau dari kitanya lebih kepikiran aja sih, karena kan banyak ngerasain kayak unfinished business gitu loh. Ada banyak yang belum terselesaikan. Kenapa sih jadinya bisa selama ini? Kita juga bisa udah setahun lebih. Kenapa sih nggak mau datang? Kayaknya apa ya? Gampang gitu. Kalau misalkan sekali datang ngobrol, semuanya diselesaikan, kayaknya lebih enak ke depannya. Mungkin dia juga punya feeling yang lebih enak untuk datang ketemu anak-anak juga segala macam kan. Jadi sebenarnya lebih merugikan di dia sebenarnya semua ini. itu anak-anak nanyain ya. Pasti ada. Bang, berarti bisa dibilang Edward buron dong bang, karena tidak ada rimba-rimbanya bang. Kalau buron belum ya, karena kan masih tahapan penyelidikan ya, belum ada apa unsur pidana yang terbukti juga. Makanya itu dari SP2AP itu kan kepolisian juga ingin mencari tahu ini mobil apakah sudah dijual, apakah sudah digadaikan, ataukah cuma dipinjamkan. Yang belum sama sekali belum bisa dibuktikan juga itu mobil ada apa enggak ya. Tetapi apabila saudara terlapor ini menjual diam-diam tanpa pengetahuan klien saya, yang atas nama klien saya juga itu mobil kan, ya saya optimis akan segera naik ke penyidikan kalau mencoba menjual
mobil tersebut seperti itu. Ada batas waktu ini masih mau sendiri ini sampai kapan ya Pak? Kalau batas waktu sesuai KUHP sih tidak ada ya, tetapi kami meminta kita akan lebih tegas dari Polres Jakarta Selatan aja agar kasus ini segera bisa selesai dan terang benderang. Tim terkait nafkah anak nilai nominal yang kurang berapa sih dan asuransinya berapaan gitu maksudnya? Setiap bulan yang kurang kira-kira dari Nggak usah diomongin lah. Sebenarnya tergantung hati nurani aja. Hakim anak-anak kalau nanya gitu jawaban Hakim apa ya, kemana dedinya gitu. Sekarang itu jawabannya adalah ya maaf ya Papa belum bisa datang karena kadang-kadang orang tua itu kita punya feelings yang besar di dalam kita yang kita nggak bisa kita kadang butuh waktu untuk go through those feelings dan ya mungkin Papa saat ini butuh ruang sendiri. Papa lagi ada masalahnya mungkin dan kita tungguin aja sampai Papa selesai masalahnya. Oke, thank you. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.